Sebelum kita bersama-sama meninggikan dan menyembah Tuhan, saya mau ajak setiap kita lihat kiri kanan terus bilang gini, kamu keren banget deh. Kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Yes. Dan satu pujian ini adalah pujian yang terus memberkati perjalanan pelayanan kami. Kami diingatkan bahwa hanya ada satu di hati kami, namanya Yesus. Tuhan yang namanya Yesus. Kami kesayangannya, kami miliknya, kami cintanya. Saudara, bilang pakai bahasa yang lain, ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Spanyol ya kalau nggak salah ya. Bilang mi corazón. Ya artinya my love. Ini cinta kami kepada Tuhan. Biarlah pujian ini membuat kita semakin diyakinkan Tuhan dengan kasih-Nya ada saat ini bersama dengan saudara semua. Katakan amin. Filled with songs of praise, you gave me hope, you made a way. Now I long to live in your presence for all of my days. My soul sings, my spirit shouts with every I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart. Captured my heart. Mi corazón. Lord, I gave you my whole heart. Mi corazón. Amazing grace has rescued me. You paid the price. You set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. Come on, sing. My soul sings, my spirit shines. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart.
kami. Tidak ada tandingannya, nggak ada duanya. Wow. Sebuah lagu dari karya Bang Dharma saat ini. Saya mengajak juga setiap kita boleh belajar bersama-sama, nyanyikan sama-sama. Segalanya dalam hidupku, ku berserah padamu, Bapa. Bapa. Rancanganmu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Kadang ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu, bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Yang merasakan kasih Bapa, mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau Maha Kuasa. Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku, ku berserah padamu, Bapa, rancanganmu mulia. rancanganmu Amin. mulia. Amin. Takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia, karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu, bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Ini doa kami Tuhan, mempercayakan semua hidup kami kepadamu. Karena Kau gak pernah gagal. Aku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang Bukan dari apa yang kami lihat Tuhan. hanya ikuti kehendakmu, bukan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Katakan dengan iman kita, kita terus tetap melangkah. Ku kan tetap
karena ku tahu pasti Apa saudara? penyertaanmu sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan yang membuat hidup kami sempurna. This is our praise, our worship to you, Lord. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Ku
hadirat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kami mengundang hambanya. Dapat mahkota yang kau sediakan bagiku untuk memujimu sampai selamanya. Biarlah mata hati kami, telinga kami tertuju padamu saja. Sejenak kami tinggalkan hidup pikuk dunia. Saat ini kami akan fokus menyembahmu. Dan kami hidup hanya untuk menyenangkan dan menyembahmu saja. Terima kasih Tuhan. Pagilah hamba, pagilah mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba hilang sama sekali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Shalom, Jemaat Eklesia. Shalom, Kota Sion. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani yang telah berkenan mengundang saya ke sini. Ini adalah suatu kehormatan dan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya cukup lama bergumul, ada 2 bulan untuk menjawab Ibu. Tetapi Tuhan izinkan untuk saya datang. Karena setiap kita bergerak, jangan kita bergerak hanya karena kemauan daging kita. Bergeraklah kemanapun Tuhan suruh. Kalau Tuhan sudah perintahkan jalan, jangan takut, jangan gentar,
Jangan gelisah karena Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan pelihara kita. Amin. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kamu harus tahu kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Tanpa mengetahui kebenaran, kita akan selalu ada dalam keadaan ketakutan. Dan di akhir zaman ini, kita mendengar begitu banyak cerita ketakutan. Begitu banyak situasi yang membuat mencekam. Bahkan saya lihat di sini masih terlihat wajah-wajah yang mencekam, yang tercekam. Suasana mencekam, wajah-wajah tercekam. Dan ini menunjukkan bahwa Kristus tidak sepenuhnya menjadi pegangan kita. Kalau Kristus yang menjadi sepenuhnya menjadi pegangan kita, maka tidak ada satupun selain Dia yang kita takuti. Amin. Tidak ada. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Dan sebentar lagi hari penyelamatan datang. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi siapa yang menanti-nantikan Dia dengan setia. Hari ini tema yang saya ambil adalah jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena 1,5 tahun belakangan ini banyak sekali di antara kita yang tanpa sadar sudah mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Karena ketakutan. Segala sesuatu yang tidak kudus mendukakan Roh Kudus. Begitu ada kekhawatiran, ketakutan, rasa gentar, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Gampang. Tanya dalam hati kita masing-masing. Kalau Roh Kudus ada, ketakutan tidak ada. Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan imannya kuat, kasihnya sempurna. Ketertiban, tunduk 100% kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Tidak takut besok mau makan apa. Tidak takut besok masih hidup atau tidak. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Tidak takut besok masih bisa sekolah atau tidak. Tidak takut besok masih bisa kerja atau tidak. Nggak mikirin lagi ke sana. Ketika kita masih khawatir, kita sudah membuka celah mendukakan Roh Kudus. Saya bukakan ayatnya. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 30. Saya ambil 2 ayat ini. Kenapa? Karena penting. Kalau saya cuma ambil yang ayat yang 30, maka kita nanti bisa keliru memahaminya. Kita harus tahu bahwa kuncinya ada di ayat yang ke-29. Mari kita baca sama-sama. Janganlah, silakan dibaca. Ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Kita perhatikan di ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau kita melihat terjemahan di sini, janganlah ada perkataan kotor. Kita berpikir bahwa itu berbicara dengan bahasa-bahasa kebun binatang. Tapi bukan itu saja. Jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Bukan cuman perkataan. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita. Apapun itu. Entah di sekolah, entah di dalam kehidupan sehari-hari, entah di dalam pengajaran, entah di dalam apapun. Ketika tujuannya untuk menyesatkan, maka itu adalah kunci bahwa kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kita berbicara tentang sesuatu yang bohong. Kita berbicara tentang hoax. Kita berbicara menyesatkan jemaat. Itu mendukakan Roh Kudus. Siapapun orangnya mendukakan Roh Kudus. Saya bukakan ayatnya. Kita lihat di terjemahan King James. Efesiens 4:29 KJ.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Jadi corrupt communication, selalu berbicara penyampaian segala sesuatu yang memutar balik kebenaran dari mana yang seharusnya. Seperti yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia maupun di bangsa ini. Sekarang sedang terjadi. Corrupt communication. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang yang sungguh-sungguh menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Semua sedang menggiring bangsa ini untuk menuju kepada anak-anak Tuhan, menuju kepada kesesatan. Itu yang dibilang. Dan itu berarti kita sudah mendukakan Roh Kudus. Poor quality, worthless, sesuatu yang buruk. Jadi memutarbalikkan. Tahu korupsi kan? Korupsi itu ngurang-ngurangin, ngelebih-lebihin. Mau uang dikurangin. Mau perkataan dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin, ditambah-tambahin kayak gosip. Dibilangnya ini buat hal baik, padahal nggak baik. Itu juga corrupt communication. Kita lihat saja. Hampir semua media sekarang, mereka melakukan corrupt communication. Apalagi dia punya tagline media-media, bad news is a good news. Yang penting dapat sarangnya. Ya, itu yang terjadi. Semua kejar ini. Apa yang Bapak Ibu sedang pakai di depan saya, itu dibeli karena uang. Kalau Bapak Ibu mengandalkan itu, Bapak Ibu sudah mendukakan Roh Kudus. Hidup kita bukan karena hidup fisik. Adam dan Hawa dulu nggak pakai baju, tapi dia pakai tubuh kemuliaan. Setelah dia berbuat dosa, dia cari buat nutupin auratnya. Karena apa? Sudah dibukakan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar dan yang jahat. Nah sekarang, minta lagi ditutup yang lain. Untuk tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini bagian daripada corrupt communication. Dalam bahasa Indonesia disebut perkataan kotor, nggak cocok artinya. Kita perhatikan, hidung kita ini adalah nafas kehidupan yang Tuhan tiupkan. Dan Bapak Ibu bisa ngomong, bisa berkuasa, itu karena apa? Karena ada nafasnya Allah keluar dari mulut Bapak Ibu. Kalau nggak ada nafasnya Allah, omongan siapapun juga tidak ada kuasanya. Jangan main-main dengan nafasnya Allah. Tuhan sudah pinjamkan nafasnya Allah ke dalam kita. Terus nggak apa-apa kita sumpel sendiri. Karena apa? Karena mendengar corrupt communication. Sesuatu kebenaran yang dipelintir. Tuhan marah. Belum dipanggil mati, sudah bunuh diri. Saya nggak bisa lihat senyumnya. Padahal kemuliaan Tuhan itu terlihat dari wajah setiap orang. Makanya firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kamu sekalian mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kamu diubah serupa dengan gambar Allah. Pertanyaannya, apakah dengan cara-cara corrupt communication yang selama ini kita didengung-dengungkan atau dipropagandakan, kita akan diubah serupa dengan gambar Allah? Serupa dengan gambar Allah atau gambar iblis? Coba lihat gambar Yesus. Pernah enggak seperti begini? Karena iman itu harus di-challenge. Iman bukan diomongin. Iman bertindak. Iman bertindak. Iman bertindak. Amin. Bukan cuma diomongin. Bukan datang ke tempat sini. Tempat sini boleh hancur. Karena gereja Tuhan bukan dalam bentuk yang seperti ini. Gereja Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya kenapa bentuk pengelompokan ini mulai di jauh-jauhin. Supaya apa? Supaya tidak punya kekuatan.
Tuhan mau kita selalu, kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia. Sama-sama mulia di mata Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh melebihkan yang lain. Kita harus hidup bersama, saling tolong-menolong. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi dunia menggiring kita supaya menjadi orang yang merasa lebih satu dengan yang lain. Dan seluruh dunia, setiap orang di sekolah yang kita lewati, semuanya mengejar angka. Ada nggak yang nggak mengenal angka? Dan angka ini dipakai iblis untuk membuat kita takut kehilangan, takut meninggalkan dunia. Angka. Makanya bilangan itu, bilangan manusia, 6. Itu yang sekarang sedang bermain luar biasa melalui sistem kehidupan yang kita lewati. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini. Nah, ini berhubungan dengan Efesus 4 ayat 30. Grieve not the Holy Spirit of God. Bayangin, sudah Holy Spirit ditambah lagi God. Berarti ada penekanan betul. Kayak ada jaminan betul. Bahwa ini loh rohnya Allah yang kudus. Kenapa duka mendukakan, grieve not, mendukakan Roh Kudus? Karena orang duka itu, ini dukanya apa? Karena Tuhan ngasih, kita lukai. Jadi kita melakukan sesuatu yang dengan sengaja. Mendukakan itu karena sudah tahu tidak boleh, sudah tahu salah, sudah tahu dosa, kita dengan sengaja melukai. Coba lihat, ada kalau misalnya Bapak Ibu yang salah, yang ini adik yang mencintai sesuatu, entah mencintai apa saja. Ketika dilukai oleh pasangannya, kita merasa duka. Jadi duka ini berhubungan dengan kasih Allah. Makanya ditekankan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dunia ini? Apakah semua? Bukan semua. Anak-anak pilihannya. Amin. Hanya anak-anak pilihannya yang dikasih. Kalau enggak. Karena biar saya mengasihi kalau dia enggak mau. Makanya dia pilih. Jadi kita juga harus tahu identitas kita ini apa. Kalau kita mengatakan identitas saya adalah anak-anaknya Allah, maka ekspresi kehidupan kita harus menunjukkan bahwa saya anak-anaknya Allah. Enggak bisa kayak anak ayam sayur. Enggak bisa kita jadi anak penakut. Itu konsekuensinya. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, sempurna, dan ketertiban. Ya, supaya tahu kenapa duka. Duka ini diakibatkan karena begitu Tuhan mencintai kita. Begitu Tuhan mencintai kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Setelah diberikan kepada orang-orang pilihannya, anak-anak pilihannya, lalu kenapa kita lepaskan begitu saja hak kesurukan yang diberikan. Ya. Bahasa Greeknya lepo. Ya. Lepo. Itu membuat sedih atau dengan sengaja melukai. Berikutnya. Nah seperti ini gambaran bagaimana ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak connect. Yang satu connect, yang satu nggak connect. Seperti bapak ibu berhubungan telepon dengan kawannya atau dengan siapa. Sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Tanpa kabel. Pakai apa? Frekuensi. Kalau bahasa di Alkitab apa? Kita punya hubungan roh. Dan itu yang membuat kita bisa hidup. Kalau tidak ada roh, maka kita mati. Nah, roh ini yang harus kita pelihara. Tetapi roh yang menghidupkan kita, itu roh yang Tuhan kasih, berbeda dengan roh yang, makanya nanti firman Tuhan akan berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi harus selalu bersama-sama. Nggak boleh kita, kalau kita sudah anak-anak Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nggak bisa kita hidup berjalan sesuai dengan kemauan kita. Makanya jangan pernah, nggak perlu berencana banyak-banyak. Justru berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tuntun supaya jalan kita sesuai dengan rencananya. Bukan sesuai dengan rencanaku. Jangan keliru. Selama ini kita keliru. Tuhan aku mau begini.
Kita yang di depan, Tuhan di belakang. Tuhan, pakailah aku. Kemana engkau pergi? Kemana engkau suruh? Saya jalan. Itu. Supaya apa? Langkahku tepat, sesuai. Berikan aku hikmat supaya langkahku tepat, sesuai dengan kehendakmu. Jangan, jadi kita nggak akan pernah kecewa. Kita akan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ini pengalaman hidup. Kalau kita berencana, kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan belum mengizinkan. Padahal apa? Saya yang berjalan di luar rencananya Tuhan. Tolong dipahami ini, karena memahami firman Tuhan sebenarnya tidak susah, asal kita mau bertindak. Jalan aja, gak perlu pinter-pinter dengan Tuhan. Tuhan gak perlu orang pinter. Tuhan butuh hati yang rindu untuk bertemu muka dengan muka. Kerinduan itu penting sekali. Seperti Tuhan juga merindukan kita. Cuman kitanya yang suka nakal. Kita pergi kemana yang kita mau. Nah, contoh pengajaran yang menukarkan Roh Kudus. Saya tidak mau sampaikan bahasa Indonesianya, biar nanti Bapak Ibu catat ya. Seperti ini. Apapun di dunia ini selalu harus fokusnya kepada Tuhan. Ya. Let every Romans 13 verse 1 KJF. Let every soul be subject unto the higher power, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Jadi apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah Tuhan. Jangan salah. Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37, 39. Kalau kamu melebihkan orang tuamu, lebih daripada aku tidak mengenal engkau. Kalau engkau melebihkan anakmu daripada aku, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Jadi kita tidak boleh melangkah apapun juga yang kita lakukan, melebihi dari Tuhan. Selalu fokusnya tanya Tuhan, Tuhan benar gak nih? Setiap apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan, benar gak? Dan Tuhan pasti kasih tahu. Mudah sekali, karena apa? Kuncinya satu. Kalau Tuhan kasih tahu, kita damai sejahtera. Kalau tidak, kita gelisah. Dan selalu tidak nyaman. Hikmat dari Tuhan selalu membuat kita tepat. Karena apa? Ketika hikmat itu apa? Ketika kita berjalan di jalan yang sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, orang yang banyak senangnya jalan yang lebar. Coba lihat sekarang. Berapa banyak jumlah orang yang ikut-ikutan untuk menikmati kehidupan dan kenyamanan dunia. Masih pengen nonton, masih pengen terbang, ya, masih pengen belanja di mall. Berapa banyak? Banyak sekali. Takut nggak bisa beli tas baru dan sebagainya. Ya, akhirnya ikut-ikutan dengan yang lain. Banyak yang bertahan, akhirnya banyak yang menyerah. Karena tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang ini kan, dalam nama Yesus, ubi kayu keluar. Bisa. Zamannya Filipus ada teletransport, kita nggak perlu naik pesawat, langsung kayak gini. Ping. Bisa. Cuman masalahnya, kita tidak pernah melatih. Itu masalahnya. Kita hanya pakai otak, mana mungkin saya bisa ke Surabaya dengan ini. Memang nggak mungkin. Karena kita sudah bilang nggak mungkin. Tetapi kalau kita imani betul, itu bisa terjadi. Lihat peristiwa Filipus. Nah, tetapi kenapa kita tidak mungkin? Orang kita nggak pernah bergaul intim dengan Tuhan kok. Kita cuma bergaul intim dengan teman-teman kita bergaul intim dengan kawan-kawan di mall. Kita bergaul dengan teman-teman di sekolah yang tidak juga mengenal Tuhan. Jadi sulit sekali. Makanya hubungan itu penting sekali. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hubungan apapun juga ini dipengaruhi oleh roh. Entah itu roh dunia atau roh kudus. Pertanyaannya, kalau roh dunia pasti penakut. Akhirnya apa? Digertak, ayo begini. Kalau enggak begini kamu enggak sekolah, ikut. Tanya di dalam diri kita masing-masing, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang digertak oleh keadaan? Langsung takut. Begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita yang kita tidak sadari. Ini saya sampaikan tadi, kenapa?
Karena pemahaman ini penting. Kalau pemahamannya salah, eksekusinya salah. Actionnya juga salah. Siapa kamu? Kan tadi firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Karena kamu sudah dimateraikan menjelang hari penyelamatan. Siapa kamu? Kamu, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait apa? Bait Allah. Bait itu tempat bersemayamnya Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Apakah dia bisa diam selamanya? Tergantung, ada syaratnya. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ini yang tadi saya singgung di awal. Ciri-ciri orang hidup. Hidungnya bernafas. Dan terlihat bolong. Yang enggak bolong orang mati. Lihat aja orang mati pada pakai itu. Kalau kita mengaku kita hidup, maka cerminan Allah harus kita gambarkan. Tubuh, debu dan tanah melambangkan tubuh manusia. Roh, atau bahasa Ibrani-nya ruah, adalah menunjuk pada nafas. Nah, nafas ini dalam bahasa Ibrani, nefesi, yang dihembuskan oleh Allah pada saat penciptaan. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami supaya apa? Itu yang tadi saya bilang, suara kita, perkataan kita, kenapa bisa berkuasa? Karena ada nafasnya Allah. Jadi jangan main-main dengan nafas. Jangan gunakan perkataan kita dengan kata-kata yang tidak kudus, yang memperkatakan hal yang sia-sia. Itu akan berbalik kepada kita. Seperti yang terjadi selama 1 tahun ini. Begitu banyak kita yang mengucapkan, wah itu kena ini, itu kena ini, itu kena ini. Karena apa? Karena telinga kita pakai untuk mendengarkan televisi. Kita pakai telinga kita untuk mendengarkan media sosial. Pakailah telinga kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kenapa? Telinga kita, bahasa Inggrisnya ear. Kalau disatukan bentuknya seperti hati kalau dipotong nih. Ear di tengah H sama T, heart, ear. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Supaya perbendaharaan di dalam hati kita adalah perbendaharaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkuasa. Yang dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada. Tetapi karena perkataan kita dipakai untuk menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencipta penyakit-penyakit yang disebutkan di televisi tadi. Kena itu, kena itu, kena itu, kena itu. Padahal semuanya tidak. Bagi anak-anak Tuhan, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kenapa harus takut? Ketakutan itulah yang membuat banyak orang tubuhnya menjadi lemah. Dan kuncinya cuma satu. Kalau tubuh Bapak Ibu sedang penuh dengan asam, sebentar lagi mati. Karena asam itu sifatnya racun itu sifatnya asam. Oh makanya orang stres itu asam lambung naik. Dan kalau ketika berlebihan, dia akan menghantam ke jantung. Dan kematian terjadi, nambah lagi angkanya. Ya. Apakah syarat agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita? Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan meminta Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi syaratnya supaya Roh Kudus tetap ada diam di dalam kita, syaratnya apa? Mengasihi. Bahasa Inggrisnya lebih tegas lagi. If you love me, keep my command. Peganglah perintahku. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka kita memegang perintahnya dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kita selama-lamanya.
Tetapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka kekuatan tidak ada pada kita lagi. Yang ada adalah ketakutan. Itu pasti. Jadi pelihara hati kita baik-baik. Jangan mendukakan Roh Kudus karena itu kuncinya. Menjelang hari penyelamatan. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita jauh dari, kita berjalan di jalan Tuhan, iblis tidak bisa menjerat kita. Bagaimanapun. Karena caranya mereka bekerja cuma seperti remote control. Pernah matiin televisi pakai remote control, seperti itu caranya. Dan nanti teknologi itu akan membunuh kita. Secara remote control. Tidak perlu datang, begini enggak. Udah ngebosenin, delete. Ya. Itu yang akan terjadi. Pasti kalau kita mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak. Yang berhak mematikan dan menghidupkan saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tidak akan mati. Saya akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan akan diberikan mahkota kehidupan. Dan kita akan bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Imani itu. Karena karena iman kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi kita dibenarkan. Karena apa? Karena dia yang taat. Bukan karena kita yang benar. Harus paham itu. Jangan lagi hidup di bawah pemahaman hukum Taurat. Karena kalau pemahaman hukum Taurat, dia selalu menyadarkan kita akan dosa. Makanya Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Dosa kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka orang dunia yang tidak percaya dan tetap tidak mau percaya kepada Kristus. Kebenaran. Karena Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyampaikan bahwa apa? Kamu dibenarkan karena aku. Bukan hasil karya kamu. Tapi karena engkau. Karena aku sudah disalibkan di kayu salib. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi. Kamu orang benar, kamu orang benar. Supaya apa? Supaya kita dengan berani datang, mendekati kaki Tuhan. Tapi kalau kamu dosa. Yang ada apa? Kita semakin berbuat dosa. Semakin berbuat dosa. Itu adalah natur dosa. Jadi ketika bilang, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Maka roh kita akan bangkit. Jadi jangan pernah bilang, kamu anak bodoh, kamu anak bodoh. Kamu anak benar, kamu anak benar, kamu anak benar. Ini adalah pekerjaan roh. Karena perkataan kita punya kuasa. Kamu orang benar. Dan penghakiman, kenapa? Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa penguasa dunia, yaitu si iblis, sudah dikalahkan. Jadi kamu tidak perlu takut lagi. Karena dia sudah dikalahkan. Amin. Jangan takut. Pegang firman Tuhan. Tanamkan tuh. Penguasa dunia sudah ditaklukkan. Jadi dia sudah ada di bawah tumpuan kaki Kristus. Kita ada di mana? Kita juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang jahat sudah ada di bawah tumpuan kaki kita. Amin. Jadi berdiri dan teguh di atas dasar kemenangan. Jangan pernah takut. Kita berdoa, kita berperang bukan untuk merebut kemenangan. Karena kita sudah menang. Kita berdiri di atas dasar kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Yang berperang siapa? The battle is the Lord. Tuhan yang berperang, bukan kita. Kita cukup diam aja. Kita pegang teguh janjinya. Amin. Siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya? Yohanes 16 ayat 13 ayat 14. Tetapi apabila ia datang, siapa Roh Kudus itu? Yaitu Roh kebenaran. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dia akan selalu bilang, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Karena kalau kita dibilang orang benar, sama seperti Maria Magdalena, bangkitlah, pergilah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tujuan apa? Tujuannya supaya apa?
supaya kita dengan percaya diri masuk ke dalam ruang perhentian Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita? Roma 8 ayat 16. Sudah saya sampaikan tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, buktinya apa? Kita akan mengimplementasikan, kita akan mewujudkan sikap-sikap bagaimana kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Selalu harus nyatakan kepada dunia, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Kita harus sampaikan itu. Kalau enggak ada gunanya. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Tidak membawa agama. Tetapi pengikut dia disebut Kristen. Kenapa? Kristen adalah pengikut Kristus. Jangan mau kita dipecah-pecah hanya karena doktrin. Jangan mau kita dipecah-pecah. Itu semua corrupt communication. Itu semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Sekolah yang Bapak kita lewati selama ini justru membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak berani. Membuat kita jadi penakut. Orang-orang yang sekolah, orang-orang yang dikuasai ilmu pengetahuan, produknya ada 5. 1, sombong. Karena dikasih gelar, punya segala macam. Yang kedua, rakus. Karena sudah tahu angka, pengen duit terus. Makanya kita digiring untuk apa? Cinta akan? Sama semua udah tahu semua. Karena padahal cinta akan uang itu akar apa? Kejahatan. Kalau kamu sudah tahu kebenaran lalu kamu berbuat dosa, maka tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa? Yang dapat mengampuninya. Ketiga, kikir. Keempat, pengecut. Kelima, penakut. Di masa pandemi ini, berapa banyak yang penakut? Ada di sini yang penakut? Saya tidak melihat di sini yang penakut. Atau sudah tidak bisa nyampaikan kalau dia takut apa enggak. Karena mulutnya sendiri sudah nggak bisa kebuka. Karena orang takut itu nggak bisa ngomong. Ya. Jadi roh nggak bisa dibohongin. Namanya orang takut kalau dia diem, dia nggak ngaku. Rohnya tuh ngomong, iya aku takut. Tapi kalau orang berani, nggak akan dia diem. Dia akan senyum. Dia akan senyum lihat orang itu. Orang berani nggak akan takut. Orang berani nggak akan diem. Dia paling nggak dia senyum. Makin orang jahat itu disenyumin, makin bingung orang jahat itu. Oh dia nggak takut ya sama gue. Jadi mulai sekarang, jangan sembunyikan senyum. Karena senyum itu penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa manjur? Karena ketika kita percaya penuh bahwa Tuhan menyertai kita, di dalam tubuh Bapak Ibu ada keluar hormon secara ajaib yang menghapus, membersihkan semua penyakit dalam tubuh kita. Tetapi selama ini kita nggak ngerti kan, malah pergi beli obat yang Bapak konsumsi selama ini itu racun. Itu produk dari Pharmakeia, bahasa Latinnya. Itu sihir. Makanya kenapa ada banyak hoax sekarang. Hoax yang ada sekarang sebenarnya untuk menutupi permainan ini. Begitu permainan ini dibuka, dia akan bilang ini hoax. Gitu. Karena Bapak Ibu mendapatkan corrupt communication, konfirmasi yang tidak benar. Makanya semua tertipu. Itulah tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat itu begitu banyak. Terus saya ingatkan juga, jangan untuk kebaikan sel kita. Sel Bapak Ibu adalah gambar Allah. Jaga baik-baik, itu gambar Allah. Jangan makan makanan yang ada kimianya. Yang hidroponik, stop semua. Kalau enggak makin susah kita merasakan hadirat Tuhan. Ya. Karena tubuh kita itu hanya cocok
yang berasal dari tanah. Yang bukan dari tanah, yang GMO, ya, yang rekayasa genetik, itu akan membuat tubuh kita tidak harmoni. Ya, jadi itu penting sekali. Kalau enggak, kita nggak bisa apa-apa. Lanjut. Kenapa kita diperingatkan jangan mendukakan Roh Kudus? Kenapa? Karena kitalah umat pilihan. Kita umat pilihan, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang dipilih, terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita harus beritakan, kita jangan jadi penonton. Banyak di antara kita jadi penonton. Jangan selalu mau jadi domba. Tetapi pergilah ke tengah-tengah serigala. Pertanyaannya, apakah selama ini kita disiapkan menjadi domba-domba? Yang siap diutus ke tengah-tengah serigala? Kalau tidak, segera persiapkan untuk kita menjala jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah seluruh suku bangsa menjadi murid. Bukan diam di rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita disuruh tinggal di rumah. Kita tidak menjadi berkat. Menjadi berkat begitu bertemu. Pegang tangannya. Bukan begini. Ya, ini cara yang tidak benar. Ini yang dibilang corrupt communication. Kita ditipu dengan pemahaman yang keliru. Ya, kita disuruh menyembah worship of science, bukan worship of God. Jadi ini seolah-olah yang benar ini, padahal enggak. Ini semua adalah cara membuat kita jauh dari Tuhan. Buktinya apa? Banyak sekali orang ketakutan dengan kehidupannya dia. Mari kita bangkit supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menampakkan kemuliaan Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi we have to show to the world that we are the Son of God. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan anak sembarangan. Kita adalah pangeran. Karena dia adalah raja. Apa yang dia punyai pasti menjadi warisanku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Allah telah memateraikan kamu? Tadi, Tuhan tahu kepunyaannya. Tuhan tahu identitas kita. Jadi walaupun kita bilang, oh aku cinta Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu. Dan sejak semula, dia sudah tahu apa yang kau mau kerjakan. Dahsyat nggak Tuhan? Karena apa? Sebelum kau dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika dalam kandungan, aku menguduskanmu dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi kita semua ini nabi-nabinya Tuhan. Bukan disuruh jadi apa-apa. Nabi Tuhan. Nabi itu apa? Sampaikan apa yang Tuhan mau. Sampaikan suara hati Tuhan kepada setiap orang. Supaya semua orang dapat diselamatkan. Memang tidak mudah. Karena masing-masing orang memilih jalannya masing-masing. Hidup ini pilihan. Dan pilihan ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Bukan di tangan orang tua. Tetapi di tangan kita masing-masing. Dan kita bertanggung jawab mandiri kepada Tuhan. Ya. Siapapun di dunia ini yang memerintahkan kita selain Tuhan. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita bertanggung jawab sendiri. Jadi dengarkanlah Dia. Seperti yang disampaikan Tuhan di Gunung Tabor. Dialah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Kenapa Dia? Karena Dia diberikan kuasa. Diberikan kuasa, tidak ada dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Yang namanya berkuasa hanya di dalam Dia. Yesus Kristus. Jadi itu pegang betul. Setiap ada selalu latihan. Thinking, iniin dalam nama Yesus. Praktekkan. Iman itu gak bisa diomongin, praktekkan. Praktekkan. Karena ketika kita sudah praktekkan, lama-lama kita menjadi terbiasa. Seperti gini, orang salaman yang tadinya begini jadi begini, itu kan praktek. Terus, orang mau masuk mall, tit. Kenapa? Membiasakan kita menjadi manusia manusia robot.
Kebiasaan. Tuhan marah kalau kita salaman begini. Kenapa? Di sini ada kuasa. Ya, ingat ini ada kuasa. Tuhan Yesus ketika ada kuasa. Ya. Ini ada kuasa. Jangan main-main dengan ini. Ketika tumpang tangan, ini ada kuasa. Makanya ini sengaja dibikin mandul. Kalau orang sakit, pegang dia. Seperti mobil mogok. Mobil satu mogok, yang satu nyala kan, pakai jumper dia. Hidup dia. Tetapi sekarang disuruh diurus orang lain, jauh dari keluarganya. Dengan alasan takut ada begitu-gitu. Padahal kita nggak takut kan. Tujuannya apa? Mati. Mati nggak ketahuan, matinya kenapa? Itu namanya corrupt communication. Ya, sesuatu yang dikurang-kurangin. Semua kita ketakutan untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Ya sudah ada corrupt communication juga. Seolah-olah kalau kita menyampaikan kebenaran, kita nggak benar. Tidak. Yang memberi sanksi yang nggak benar sebenarnya. Bukan kita. Inilah zaman yang disebut dengan zaman Eden. Ya. Tetapi karena mereka punya kekuasaan, mereka yang harus kita patuhi. Itu yang dibilang menyembah patung. Jadilah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadilah Daniel. Walaupun dilarang, tetapi karena dia tahu ini yang benar, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Amin. Jangan pernah takut. Apa yang kita imani, itu yang kita imani tidak akan pernah tergoncang. Dan lihat, akan semakin banyak yang bergelimpangan ketika mendukakan Roh Kudus. Mereka anggap enteng Kristus. Maka banyak yang akan bergelimpangan. Saya pastikan itu. Dan saya melihat di dalam roh akan banyak kematian dalam waktu dekat ini. Kematian apa? Kematian rohani. Akan banyak. Banyak di antara kita beribadah, tapi rohaninya mati. Cuman badannya aja. Kenapa? Karena yang masuk ke tempat-tempat ibadah yang berupa gedung seperti ini, semuanya bukan bawa iman, bukan bawa hati, tetapi bawa barang-barang mati. Barang-barang yang membuat kita mati. Yang membuat kita hidup hanya satu, iman. Bapak Ibu harus tahu caranya beriman. Beriman itu berimajinasi. Karena kita image of God, gambar Allah, maka kita harus berimajinasi kepada Allah. Gambar Allah, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Penyedia, Dia menyertaiku, Dia Immanuel, Dia Alfa dan Omega, Dia menyembuhkanku, dan sebagainya. Imajinasikan. Itu caranya beriman. Jangan bilang beriman tapi nggak tahu caranya. Bapak sering nonton film, lama-lama berimannya sama film. Dan itu adalah cara dunia. Kita disuruh mengidolakan manusia. Sehingga kita tidak mengidolakan Tuhan Yesus yang harusnya menjadi idola kita. Kenapa? Karena dia tidak menarik. Dia hanya dongeng. Yang tidak kelihatan mata tidak menarik. Makanya banyak yang tidak mau dekat sama Tuhan. Cuman Tuhan, tapi enggak. Dia enggak sungguh-sungguh. Karena enggak kelihatan. TSEL itu sel. Sel itu gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani TSEL itu gambar Allah. Penting ini. Gambar Allah itu yang membuat Bapak Ibu bisa tertawa, tersenyum, hidup, bisa bergerak, bisa loncat-loncat begini. Kalau enggak ada itu. Dan itu menjadi kekuatan kita. Adik dari satu sel menjadi sebesar ini. Itu di situ gambar Allah. Makanya kita punya karakter. Nah ini yang mau dirusak. Gambar Allah ini, karakter Allah yang mau dirusak. Tanpa kita sadari. Karena dia ada di dalam tubuh kita. Makanya tubuh Bapak Ibu dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Jangan pernah menyerahkan gambar Allah untuk dirusak. Allah tidak akan pernah menerima. Karena kita mempelai wanita. Dia akan cek. Masih orisinil enggak? Karena tidak, besi tidak bisa bercampur dengan tanah. Di Daniel, itu nubuatan untuk yang terjadi sekarang. Tubuh kita nggak bisa dicampur dengan apapun juga.
selalu harus yang berasal dari unsur tanah. Makanya semua yang berasal dari tanah, itu yang layak kita makan. Kacang-kacangan, daun-daunan, buah-buahan, dan sebagainya. Bukan yang kita belanja-belanja di mall-mall dan supermarket itu. Justru itu tidak cocok buat badan kita. Membuat kita kelihatannya ini sebentar jadi gemuk, segala macam, bolak-balik, makan racun. Jadi kalau kita nggak takut, nggak pusing kita. Tapi kalau kita takut, ya pasti kita akan dibunuh oleh. Cukup air putih kita bisa hidup loh. Darah Kristus, hidup. Dia yang menyehatkan aku. Nah, kita lapar, kita pengen makan tuh menghayal nih. Kalau sekarang sudah menghayal makanan, pasti lapar. Semua berangkat dari daya hayal. Saya makan 1 kali sehari. Saya makan siang aja. Setelah itu saya nggak mau berpikir makan. Berpikir untuk orang lain, berpikir untuk ini. Gak bakal ingat makan. Coba tapi udah mikir ini, aduh enak ya ini. Pasti lapar. Pas dimakan 2 kali berhenti. Tetapi kita sedang menumpuk kolesterol, menumpuk gula, menumpuk karbohidrat. Coba belajar berimajinasi kepada hal-hal yang rohani. Supaya kita bisa menciptakan. Karena imajinasi itu adalah daya cipta. Yang kedua, dia adalah menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu imajinasi. Cara beriman itu seperti itu. Tuhan, makanya kenapa kita tutup mata? Karena kita lebih konsen untuk berimajinasi. Tidak ada di Alkitab bilang, kalau kamu berdoa tutup mata. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa orang berimajinasi? Supaya dia bisa, kata orang saudara sepupu itu, husuk gitu. Bisa fokus. Jadi berimajinasi. Beriman itu berimajinasi. Pahami ini, banyak yang nggak paham. Saya juga baru paham, makanya saya kasih tahu. Dan kalau tahu dapat sesuatu yang baru dari Tuhan, langsung bagikan. Kita nggak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Begitu terima bagi, secukupnya. Seperti roti mana. Roti mana jangan dikumpulkan lebih dari 1 hari. Cukup untuk 1 hari. Makanya sebenarnya konsep menabung itu adalah konsepnya antikris. Ya. Konsep menabung itu konsepnya antikris. Bukan Roh Kristus. Karena Tuhan menyiapkan buat kita setiap hari baru. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan tabungan. Di sekolah kita diajar nabung. Dikasih celengan. Ini semua mengajarkan kita menggiring untuk cinta akan uang. Ya, saya kasih tahu. Tidak ada sekolah di Alkitab. Boleh dicek. Nggak ada sekolah. Yesus tidak sekolah. Yesus tidak pernah bilang dia lagi makan. Dia nggak pernah sakit mah. Yesus pernah sakit mah? Nggak pernah. Gitu. Orang hidup dalam roh tidak akan. Karena apa? Yang membuat kita masuk angin, yang membuat kita sakit, semuanya adalah permainan roh. Gitu. Yang namanya masuk angin, itu bukan masuk angin. Itu serangan roh. Saya kasih tahu. Selama ini kita salah. Rok. Yang kita kerok itu merah, itu sebenarnya apa? Itu asam laktat di tubuh kita. Yang membuat tubuh kita lama-lama jebol. Asam laktat dalam tubuh kita itulah kekuatan yang Tuhan kasih untuk menahan serangan itu. Begitu ada tidak enak, ada sesuatu yang gak beres. Jadi tubuh kita ajaib, dia kasih tahu. Mulut, saya bisa praktekkan kalau mulut kita berkuasa. Bisa. Ya. Jadi semua mulut kita, sepanjang kita pakai nafasnya Allah, kecuali nafasnya setan atau nafasnya yang lain. Dan memperkatakan firman. Berkuasa. Praktikan. Gak ada di sini yang sakti, yang hebat Tuhan. Kita hanya menggunakan firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu dapat melakukan perkara besar, bahkan lebih besar daripada aku. Pegang firman Tuhan. Jangan lari dari situ. Praktekkan setiap hari. Apa konsep kita bila kita sudah dimaterikan Allah? Ini yang saya sebutkan tadi. Bekerjalah. Bukan makan yang akan dapat binasa. Melainkan makan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Selama ini kita pusing dengan yang makan yang akan dapat binasa. Ya seperti, ini makan ini, cari ini. Kita senang membangun rumah bagus di bumi.
Itu menunjukkan apa? Kita ingin jadi raja. Padahal rumah kita sudah ada. Lebih hebat dari apapun juga. Perhatikan, konsep-konsep kerajaan, konsep-konsep yang ingin membuat raja, dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Makanya gak usah taruh hati, taruhlah hati yang papa di hadapan Tuhan. Yang selalu rindu akan Tuhan. Biarlah hati kita diisi seperti bejana yang selalu mau dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Jangan membangun sesuatu di dunia yang membuat kita takut meninggalkannya. Orang kalau banyak hartanya takut ya. Saya perhatikan seperti itu. Dia masukin deposito dan nanti uangnya tidak bisa dipakai kalau tidak menerima tanda. Barang siapa yang uangnya banyak, siap-siap. Kalau tahu firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 16-17. Dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual kalau tidak terima tanda. Dan orang yang banyak uangnya, yang cinta akan uang, akan menerima tanda. Kenapa? Dia sayang. Sudah korupsi, sudah ngemplang, sudah ambil uangnya orang, makan uang perusahaan, terus sekarang tidak dipakai. Pasti pakai. Pasti. Catat omongan saya, kalau ada yang benar, nanti telepon saya. Bener loh. Ya Pak Mul, kalau Pak Mul juga, Pak Mul ini uangnya banyak soalnya. Ya. Saya mau lihat, betul-betul kita nggak apa-apa. Sesama kita, awas dulu ya, supaya apa? Supaya beliau kuat. Saya di challenge sama beliau, biar saya juga kuat. Kenapa? Kalau di depan Tuhan kita saling gitu, kita malu loh. Lu ngomong begitu, lu nggak ini. Nah gitu. Karena apa? Ketika kita sudah melayani Tuhan, kita harus tunjukkan kemuliaan Tuhan kepada orang lain supaya apa? Orang itu diselamatkan. Kalau misalnya saya takut, lalu kemuliaan Tuhan mana yang mau diikutin oleh yang lain? Nggak bisa. Makanya kita harus kasih tahu, bukan cuma ngomong aja, praktekkan. Kalau sekarang misalnya saya mau diancam begini, saya kasih, saya senyum begini, pang begini. Akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Berani nggak kalau misalnya sekarang ditodong begini? Akan diberkati nggak orang ketika kita dipancung begitu? Dalam nama Yesus, aku percaya kepadamu. Di depan Bapak Ibu, ini akan menguatkan. Amin. Karena kasih yang sejati adalah pengorbanan nyawa untuk sahabatnya. Kalau kita tidak mau berkorban, ngomong kosong. Kita harus mau menderita. Yang percaya kepada Yesus harus siap menderita bersama-sama dengan Dia. Tanpa menderita tidak mungkin bisa. Tanpa siap, ya. Belum tentu berarti menderita, sama seperti Abraham. Korbankan anakmu. Tuhan hanya mau lihat apa? Imannya. Begitu diserahkan, gak usah. Tuhan uji imannya. Tuhan tahu. Tuhan hanya mau lihat hati kita. Oke, siapa yang menjadi objek penyelamatan? Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang dimuliakannya. Jadi kita harus hidup selalu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Gak boleh kita justru memadamkan kemuliaan Tuhan yang harusnya kita tampakkan. Jadi tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di tubuh kita ini seperti televisi. Tuhan pakai sebagai karya kemuliaannya untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tampakkan lewat wajah kita. Sayangnya sekarang wajah kita sekarang sudah setengah tidak kelihatan. Berarti jangankan, dan kemuliaan itu terlihat ketika di mata dan di mulut. Sekarang ini sudah segini. Padahal coba deh baca, nanti PR ya, baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cermin itu pakai yang dilihat muka ya. Cermin itu yang dilihat muka. Jadi cerminan itu ini. Makanya ini penting. Makanya kenapa mereka pilih, ini juga yang mereka kerjain. Karena dia tahu. Ketika Bapak Ibu bisa senyum ke saya dapat berkat. Saya dapat kekuatan. Di mana senyummu? Dulu ada iklan, mana senyummu, ini senyumku. Sekarang gak ada iklan itu kan?
Jadi ketika kita salaman, saya senyum, ibu senyum, kita berbagi berkat. Benar ini, bukan main-main. Makanya dari dulu tanya di Alkitab, gak ada konsep begini. Ini konsep kerap komunikasi. Ini adalah perkataan yang memutarbalikkan kebenaran. Dan itu adalah mendukakan. Ketika saya orang percaya, saya orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi saya melakukan pemutarbalikan, berarti saya sudah mendukakan Roh Kudus. Ya, memutarbalikkan kebenaran untuk menyesatkan orang, maka saya mendukakan Roh Kudus. Ya. Adakah jaminan? Adakah jaminan keselamatan bagi yang tidak mendukakan Roh Kudus? Ada. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kuncinya itu jangan mendukakan. Jadi kalau kita paham Roh Kudus sudah ada di dalam kita, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Karena jaminannya pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi pegang janji Tuhan, kita pasti diselamatkan dengan catatan jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Syarat tidak mendukakan Roh Kudus, jangan pernah memutarbalikkan kebenaran. Jalankan kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sehingga apapun yang keluar dari mulut kita, perilaku kita, cara pandang kita, semua harus menuju kepada kebenaran. Jangan membenarkan yang sudah salah. Katakan ya di atas, ya katakan salah kalau salah. Jangan menjadi saksi dusta. Kalau kita menjadi saksi dusta, kita menyesatkan anak-anak kecil, Tuhan bilang, ikat kepalanya, taruh di kilangan batu, celupkan ke dalam, supaya dia tenggelam. Bagaimana sikap kita menjelang hari penyelamatan? Satu di sini yang akan saya sampaikan. Tiada gentar sedikit oleh lawan. Jangan pernah gentar, karena kita sudah bersama Tuhan. Cuma satu, jangan gentar. Yang menjadi masalah, kalau kita gentar, semua rumus, semua pengetahuan kita tentang yang lain, semua ilmu kita hilang. Itu penyakit orang takut. Kalau sudah takut, dia jago bela diri, yang ada dia lari 1000 langkah. Karena takut, ilmunya hilang, hitung-hitungannya hilang. 2 tambah 3 berapa? 4. Dikeder gitu. Karena itu, kalau kita sudah grogi, semua jadi lupa. Ketemu, siapa nama saya? Lupa. Jadi seringkali kalau kita digeder, makanya janganlah takut dengan kekejutan yang tiba-tiba. Seringkali kita takut dengan kekejutan yang tiba-tiba. Dan saat ini adalah masa kekejutan tiba-tiba. Masa ini adalah masa kesukaran. Masa ini adalah masa kebodohan. Di mana kita sudah tahu kebenaran. Tetapi kita mau dibodoh-bodoh. Siapa yang di sini yang sudah tahu kebenaran? Siapa di sini yang tahu kebenaran? Saya pengen lihat. Siapa di sini yang sudah tahu kebenaran? Masih mau dibodoh-bodohin? Kalau gitu setelah keluar dari ruangan ini, jangan lagi kita mau dibodoh-bodohin. Karena kita sudah tahu kebenaran. Kalau kita sudah tahu kebenaran, nyatakan kebenaran itu. Jangan kita menjadi saksi dusta, jangan kita seperti Petrus yang apa? Menyangkal Kristus 3 kali. Orholio, ini banget. Kamu ini, saya nggak kenal. Kenapa? Karena takut. Memang takut ini apa? Takut ini adalah rohnya iblis. Ya. Jadi ketika kita takut, berarti kita sedang ada dalam cengkraman kuasa gelap. Kuasanya iblis. Gitu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, sesekkan dek. Sesekkan. Sesek itu. Sesek itu. Kenapa? Itu sedang membangun apa? Asam di dalam tubuh. Dan kalau asamnya tinggi, ada ini nggak lama lagi sakit. Ini rumus. Semakin sering itu yang diisep, itu bukan oksigen. Oksigen ini banyak sekali. Jangan nanti ketika sesek baru beli oksigen. Pasang. Yang ini buka. Pasang. Ini yang dibilang kebodohan. Sedang banyak oksigen, kita sumpel. Begitu sesek, buka, beli oksigen. Oksigen yang asli Tuhan kasih kita tidak menghirup. Ini kebodohan.
Jadi jangan menista Tuhan. Jangan memilih sesuatu yang menyerupai Tuhan. Yang membuat kita bertahan hidup. Oh, saya mau pakai ini supaya umur saya panjang. Itu namanya tidak percaya dengan Tuhan. Itu mengintervensi kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena yang menentukan panjang tidaknya umur kita itu Tuhan. Ini bukan hotel yang bisa dibayar pakai uang, bisa late check out. Siapa yang pernah late check out di sini? Saya pernah. Pasti kita negosiasi. Tambah segini dong, tambah segini dong. Umur kita bukan kita yang menentukan. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengandalkan apapun juga di luar Tuhan. Apapun juga. Semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kalau kita terima itu, Tuhan marah. Itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Yang terakhir adalah apa? Jangan takut. Ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita takut dengan kehidupan. Sebenarnya apa? Ketika kita tetap bertahan bersama Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu adalah kesenangan buat kita. Tapi bagi mereka, tanda pembinasaan. Tanda waktunya mereka dibinasakan. Karena tadi apa? Penghakiman. Tuhan sudah mengalahkan penguasa dunia. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita, itu adalah tanda kebinasaan bagi mereka. Tetapi ini adalah tanda kesenangan. Karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu identitas daripada kepemilikan Dia. Kita sudah dimateraikan. Jangan identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita serahkan identitas kepada iblis. Banyak yang sekarang mengejar-ngejar, minta identitas dari iblis. Ada yang sudah punya KTP sudah punya tanda pengenal 2. Dan tanda pengenal itu nanti akan menjadi elek digital. Kita tanpa sadar kita menyerahkan identitas kita kepada iblis. Oh, kita pikir ini kemajuan zaman. Oke, kemajuan zaman, tetapi menjebak kalian semua. Kita nggak sadar. Demi apa? Demi makanan yang membinasakan. Demi makanan yang tidak kekal. Itu yang terjadi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan jemaat di Eklesia Kota Sion ini senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman yang teguh, karena kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita. Kita bukanlah orang benar di hadapan Tuhan, tetapi kita dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang membenarkan kita. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan kita akan menerima anugerah keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menantikan Kristus dengan setia. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya, tetap semangat. Jesus is the best. Tuhan adalah pelindungku. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Milikku, dan duniaku, di mataku Engkau kemuliaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau kemuliaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku.
Yesus, kerinduan hatiku. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mulia. Mari kita renungkan baik-baik. Musik tetap. Betapa Tuhan mencintai kita. Kita rindu untuk bertemu muka dengan muka. Hidup kita tidak berarti tanpa Dia. Hidup kita tidak kuat tanpa Dia. Tetapi bersama Dia, kami nyatakan, kami sanggup menghadapi gelombang apapun di dunia. Karena kami tahu, Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di matamu Engkau termulia. Di matamu Engkau termulia. Di matamu Engkau termulia. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya ini semua meneguhkan kami bahwa mulai saat ini kami berjanji kami tidak akan pernah takut lagi. Karena takut saja sudah mendepakan Roh Kudus. Karena kami berarti tidak percaya kepadamu. Kami tidak mau. Mulai hari ini kami tidak mau lagi seperti itu. Kami akan tampil ke depan untuk selalu memancarkan kemuliaan-Mu. Dan kami akan tunjukkan kepada dunia bahwa Engkau berkuasa, Raja di atas segala raja. Dan tidak satu apa kekuasaan yang dapat menyentuh kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat di sini, seluruh yang hadis, tumpang tangan atas kehidupannya masing-masing. Biar mereka kembali ke rumah masing-masing di dalam kemuliaan. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang percaya katakan amin.